Oke. Kemudian yang berikutnya, rotasi pekerjaan untuk menghindari pengulangan yang tinggi, kemudian alat-alat ditempatkan di daerah jangkauan tangan yang sesuai ya, jangan kayak tadi yang mau ngeraih aja begitu jauhnya. Identifikasi faktor risiko ada 3, yaitu identifikasi di tempat kerja, kemudian desain tempat duduk karena kita bekerja duduk, dan desain kerja berdiri. Desain identifikasi pada tempat kerja, masalahnya seperti nyeri punggung, biasanya dia akan mengeluhkan di punggung, kemudian cedera karena peregangan otot berulang, peredaran darah di kaki yang disebabkan desain tempat duduk yang salah, terlalu menggantung, atau tempat duduk terlalu pendek, itu juga bisa. Atau berdiri sepanjang hari, contohnya adalah SPG ya. SPG itu kan berdiri sepanjang hari, itu juga. Kemudian jangkauan yang terlalu jauh. Tadi di gambar komputer yang di depan ada. Kemudian cahaya yang tidak memadai, tadi terlalu gelap juga ya. Kemudian desain tempat duduk, pekerja harus dapat menjangkau pekerjaan. Nah, posisi duduk di depan pekerjaannya seperti apa, kemudian punggung tegak dan bahu rileks, perlu pemahaman pada siku, lengan atau tangan, kemudian desain kerja berdiri, yaitu masalah nyeri punggung, kaki bengkak, pengemasan peredaran, dan lain-lain ya. Yang actionnya adalah kalau desain tempat duduk berarti dia menyediakan kursi, kemudian alas kaki, footrest kalau memang dia terlalu menggantung, kemudian pekerjaan dapat mempertahankan lengan, berarti posisi ada sandaran tangan, kemudian siku dengan badan harus sesuai atau tegak ya. Kemudian yang berikutnya adalah peralatan yang menggunakan tangan. Desain tombol, pengungkit, setir, itu juga tidak boleh terlalu jangkauan jauh. Jadi kalau misalnya kebanyakan desain tombol tidak sesuai, akhirnya harus menggunakan tidak keseimbangan atau menjangkau terlalu jauh, kemudian pengungkit, setir ya, dan semuanya. Yang kelima adalah pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik berat ya. Masalahnya adalah, contohnya adalah peningkatan frekuensi pernafasan dan denyut jantung. Misalnya kayak angkat beban yang terlalu berat, dorong yang terlalu berat, gitu ya. Dan itu juga akan cepat lelah. Actionnya seperti apa? Adalah pekerjaan berat disesuaikan dengan kapasitas para pekerja. Ya, kapasitasnya maksimal 30-40% ya kan. Kemudian variasi kerja berat dan ringan dalam satu hari. Kemudian pengaturan waktu istirahat yang tepat. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu ada waktu istirahat di dalam peraturan adalah setelah mempekerjakan pekerja itu 4 jam, itu wajib memberikan istirahat minimal 30 menit. Karena apa? Karena kata geranjen itu adalah pada saat 4 jam itu gula dalam darah kita sudah mulai turun, kemudian dia butuh pemulihan yang minimal pemulihan bagi setiap orang berbeda, itu minimal paling cepat itu 15 menit. Bahkan ada yang 30 menit itu baru pulih. Nah, makanya pengaturan waktu istirahat itu juga masuk juga dalam action untuk ergonomi. Kemudian pengaturan beban angkat, frekuensi, jarak, dan waktu. Beban angkat berapakah yang boleh diangkat dengan sekali angkat? Atau beban angkat berapakah yang diperbolehkan untuk berulang? Atau jarak berapa kita boleh membawa angkat beban, maksimal berapa? Seperti itu. Desain pekerjaan, jenis pekerjaan yang perlu dikerjakan, ya, bagaimana pekerjaan harus dikerjakan, kemudian beberapa macam pekerjaan yang akan dikerjakan, kemudian perintah dalam pekerjaan yang perlu itu seperti apa.
Jadi kalau misalnya kita akan mempekerjakan pegawai baru ya, pegawai atau mesin baru atau alat desain baru, itu tuh harus disampaikan bagaimana pekerjaan harus dikerjakan. Perintah-perintahnya harus jelas. Jadi tidak membutuhkan berpikir yang panjang sehingga tidak efektif, kemudian tidak jelas perintahnya, maka itu juga membuang-buang waktu, itu juga sama ya, tidak ergonomis. Kemudian jenis peralatan yang diperlukan juga harus tepat. Kalau misalnya peralatan X untuk mengoperasikan X ya tidak boleh diganti Y, kecuali dilakukan modifikasi karena memang pegangannya tidak pas atau tidak nyaman untuk dipegang. Kemudian selain itu, fungsi desain adalah mengizinkan pekerja dalam posisi bervariasi. Ya, jadi kalau misalnya desain pekerjaan, contoh adalah desain pekerjaan office, ya contohnya di meja gitu kan. Desain meja seperti apa sehingga semua staf itu bisa bervariasi. Bervariasi bekerja akan sambil berdiri atau bervariasi dia bekerja sambil duduk. Berarti apa? Intinya adalah alat kerja itu bisa banget atau bisa di-adjustable. Jadi kita sangat-sangat bisa di-adjust. Itu adalah posisi yang bisa bervariasi. Atau pada saat kita mengetik sesuatu gitu, usahakan adalah bervariasi menggunakan mouse kanan, kemudian pindah ke kiri, bervariasi antara tangan kanan dan kiri. Itu juga. Ya, jadi berarti apa? Berarti desainnya adalah yang bisa untuk tangan kanan dan juga bisa untuk tangan kiri. Berikutnya adalah mengizinkan pekerja diberikan rangsangan mental ya kayak soft skill gitu tuh perlu juga. Kemudian mengizinkan pekerja mengambil keputusan dalam pekerjaannya, kesempatan menyelesaikan pekerjaannya, kemudian tersedianya pelatihan tentang pekerjaannya. Sebenarnya sih itu udah di depan ya, kayak SOP gitu kan, ada pelatihan pekerjaannya. Kemudian tersedianya jadwal kerja dan istirahat yang tepat gitu. Jadi benar-benar jam istirahat itu digunakan istirahat yang tepat. Kemudian kesempatan menyelesaikan pekerjaan yang baru di-trainingkan itu, dia bisa menyesuaikan. Kemudian kita bicara tentang norma ergonomi, itu meliputi 6 hal kalau norma ergonomi, yaitu pembebanan kerja fisik, itu juga adalah norma ergonomi yang pertama. Kemudian sikap tubuh dalam bekerja, kemudian mengangkat dan mengangkut, olahraga dan kesegaran jasmani, musik dan dekorasi, dan yang terakhir adalah lingkungan kerja. Kita bahas yang pertama, yang pembebanan kerja fisik. Bagi tenaga kerja, penentuan kerja fisik perhatikan kondisi filantropis. Sebenarnya sudah ada sih ya untuk kita menghitung beban kerja masing-masing itu bisa. Ini misalnya operator X beban kerjanya itu berapa. Kemudian kalau di office beban kerjanya seperti apa. Dengan mempertimbangkan itu adalah di filantropis. Kemudian kriteria pembebanan maksimal 30-40% kemampuan kerja kemampuan seseorang itu dalam 8 jam per hari. Itu maksimal 30-40%. Kemudian rekomendasi kuantitatif itu adalah contoh beban angkat. Ya, kita lihat yang berikutnya. Seperti apa sih sebenarnya? Nah, sikap tubuh dalam bekerja agar diupayakan kerja dengan sikap duduk atau duduk kemudian berdiri atau bergantian ya. Jadi kalau misalnya bekerja sambil duduk tidak harus duduk terus, tapi harus bergantian.
Kenapa? Itu adalah kaidah ergonomi. Jadi kaidah ergonomi salah satunya adalah kita duduk begini. Yang paling tepat tuh seperti ini. Saya bukain sebentar ya. Yang sangat-sangat mungkin diimpikan oleh kita semua ya. Kalau yang orang office itu adalah seperti ini. Saya bukakan videonya sebentar. Typical office workers will spend up to 8 years of their lives sitting at a workstation. This means that it is extremely important to be positioned correctly and to move regularly in order to reduce the risk of long-term health problems. Here are some guidelines for setting up your workspace correctly. Adjust your chair so your back is supported against the backrest. Thighs are horizontal and feet are flat on the floor. Leave a small gap between your legs and the front of your seat. Your shoulders should be relaxed, with your arms bent at approximately 90 degrees. Your monitor should be 1 arm length away, with the top at eye level or just below. Lighting is also important. A desk lamp will help you avoid straining your eyes. By following these guidelines, you will be able to concentrate better on your work. Although we spend a lot of our time at our workstation, we're also spending more and more time in meeting rooms. The same rules apply here. So make sure you take a minute or so at the start of each meeting and set up your sitting position in the best possible way. At your workstation, you may also try the half-sitting position with a saddle chair. This strengthens the back and abdominal muscles, improves posture and breathing, as well as stimulates circulation to your legs. Studies have shown that using your non-dominant hand in videonya mati Bu, nggak kelihatan. stimulate the brain and help reduce Videonya tidak terlihat. So, Videonya try tidak terlihat Bu. your other. Tiba-tiba mati di tengah Bu, videonya. Oh gitu. Mungkin bisa diulang. Tiba-tiba mati di tengah videonya pada saat penggunaan meja komputer. Oke. Udah belum? Sudah Bu. Typical office workers will spend up to 8 years of their lives sitting at a workstation. This means that it is extremely important to be positioned correctly and to move regularly in order to reduce the risk of long-term health problems. Here are some guidelines for setting up your workspace correctly. Adjust your chair so your back is supported against the backrest. Thighs are horizontal and feet are flat on the floor. Leave a small gap between your legs and the front of your seat. Your shoulders should be relaxed, with your arms bent at approximately 90 degrees. Your monitor should be 1 arm length away, with the top at eye level or just below. Lighting is also important. A desk lamp will help you avoid straining your eyes. By following these guidelines, you will be able to concentrate better on your work. Although we spend a lot of our time at our workstation, we are also spending more and more time in meeting rooms. The same rules apply here. Make sure you take a minute or so at the start of each meeting and set up your sitting position in the best possible way. At your workstation, you may also try to use the back and abdominal muscles, improves posture and breathing, as well as stimulates circulation to your legs. Studies have shown that using your non-dominant hand in everyday situations can help stimulate the brain and help reduce strain. So try using your mouse with your other hand too. Another possibility is switching to a standing position at your workstation from time to time. Better posture, reduce neck and shoulder problems,
and improved levels of alertness are just some of the benefits you can enjoy by switching to standing. Put these ideas into practice and switch working positions every few hours. Following the principles of workspace ergonomics can help you reduce injury, save potential health costs, and boost your physical and mental well-being to ensure that your time spent at the office contributes to your healthy lifestyle. Boleh. Insya Allah besok kami udah ada yang minta turun. Baik. Bapak, Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Pak Wawan, Bu Nadia, Terima kasih. Pak Dede, Pak Amir, silakan. Nah, itu contoh yang sangat-sangat ideal yang mungkin kita semua pengen. Dalam artian, kita punya kursi yang untuk bergerak, itu berbeda dengan kursi saat untuk mengetik. Meja pada saat kita butuh rileks, dan meja pada saat kita butuh ketelitian. Kemudian dinamisasi penggunaan jari supaya tidak RSI, itu juga diperlukan. Jadi perpindahan mouse, kalau kata kita adalah mengupayakan otak kanan dan otak kiri ya kan. Nah, itu harus dilatih untuk keseimbangan semuanya. Kemudian jarak komputer, jarak pandang mata itu juga tadi dilihat ya, dibahas. Kemudian pada saat dia duduk rileks, tulang belakang tetap tegak lurus. Itu juga tadi dilihat di situ. Itu adalah workstation yang sangat-sangat ideal untuk semua untuk kita semua bagi orang office seperti itu. Siapa yang nggak pengen kayak tadi tuh? Nggak ada kan? Pasti pengen semua kan? Mau, Bu. Iya, tapi nggak tahu mehong kali ya harganya. Mejanya yang mahal, Bu. Mejanya mahal sekali. Meja. Keren ya? Keren banget. Ergonomis. Iya, itu ergonomis. Kursinya juga sangat ergonomis. Sampai kursi yang untuk dinamis, dia ergonomis. Jadi itu bekerja 8 jam kali nggak terasa kali ya. Nggak, kalau selama ini kan pekerjaan office itu kan statis untuk mejanya, hanya desain tempat duduknya saja yang dia bisa di-adjust kan. Itu pun adjust-nya hanya naik turun ke depan belakang saja kan. Berputar dia masih belum bisa. Betul. Berikutnya Dok, mau tanya Dok. Boleh Pak Amir Yunus? Ya, Tapi boleh nggak? ini kan ya, bicara ergonomi nih Dok. Misalnya mungkin selama 8 jam di kantor kan, mungkin pasti tentunya kita ini terkadang mungkin melakukan hal-hal yang tidak ergonomis gitu ya. Mungkin bisa berpengaruh enggak Dok kalau misalnya produktivitas kita di rumah gitu Dok? Kalau produktivitas di kantor pasti berpengaruh ya Dok, tapi kalau misalnya di rumah berpengaruh enggak Dok? Yang jelas pada saat kita melakukan pekerjaan tidak ergonomis, kelelahan lebih dari apabila kita melaksanakan secara ergonomis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kelainan yang terjadi dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun pasti ada. Yang mungkin pada saat masih bekerja aktif tidak dirasakan. Seperti itu. Nah, caranya mengatasinya seperti apa? Cara mengatasinya adalah pada saat kita asam laktat tinggi sekali, kemudian kita sudah lelah, ya kita benar-benar full rest cukup. Jadi istirahatnya cukup. Kemudian jangan lupa juga untuk menyegarkan kondisi badan kita dengan posisi yang kadang-kadang tidak ergonomis, itu kita imbangi dengan olahraga 2 hari sekali.
Dok, idealnya kalau misalnya kita yang mungkin lebih banyak duduk di kantor ya dok ya, kira-kira idealnya per berapa menit dok harus mungkin sesekali berdiri gitu dok. Oke, terima kasih. Pak Yunus mana sih mukanya? Kenapa dok? Pak Yunus mana sih wajahnya? Wajahnya. Oh Mukanya suka iya. hilang-hilang, Bu. Suka hilang-hilang dia wajahnya memang. Ini kok ya ya ya. Ah, ini. Eh, Baru 25. Jadi Pak Yunus, untuk bekerja duduk, yang pertama, apabila kita menggunakan station display, yaitu kayak misalnya seperti komputer, WHO sudah membuat kita atau memberikan pedoman bahwa pada saat kita menggunakan komputer, kita wajib seyogianya ya diharapkan kita menggunakan ilmu 20-20-20. Jadi WHO mensyaratkan apabila kita menggunakan peralatan display seperti komputer, bekerja menggunakan komputer, kita menggunakan 20-20 apa? Yaitu pada saat kita menggunakan 20 menit komputer, mata kita memandang ke display komputer, maka kita harus mengistirahatkan 20 detik. 20 detik kita memandang ke arah 20 kaki. Jadi kenapa kadang-kadang mata saya menuju keluar, itu karena saya harus melihat 20 kaki. 20 kaki itu sama dengan satu kaki itu adalah 30 cm, berarti 20 kaki sama dengan 600 cm, itu sama dengan 6 meter. Jadi untuk kesehatan mata, kesehatan pandangan mata, punggung leher, itu kita melihat itu. Kemudian berapa lama sih kalau kita duduk tanpa kita harus bergerak-gerak, itu adalah 2 hours, yaitu 2 jam. Jadi saat 2 jam kita tidak boleh statis dalam 2 jam. Bahkan Kementerian Kesehatan mensyaratkan setiap 2 jam kita melakukan gerakan ya. Tapi kalau di K3 istilahnya adalah stretching. Jadi kalau pada saat sudah melakukan 2 jam, kita stretching aja kecil-kecilan. Toleh kanan sambil joget, toleh kanan sambil joget, toleh kiri itu sambil joget aja, berirama aja, bergerak gitu. Itu adalah untuk menghindari hal-hal 17 kelainan ergonomi tadi. Begitu Pak Amir. Makasih dok. Biasanya Pak Amir pasti nanti kalau misalnya di office, nanti setiap 20 menit itu suka keluar gitu. Kalimat yang bagus atau lagu gitu. Jadi automatically mata kita lihat ke depan 6 meter gitu. 20 menit lagi keluar sebentar. 20 detik itu nggak lama, sepertiga menit. Jadi kita melihat ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiba-tiba udah 20 detik aja. Seperti itu. Dok, biasanya kan dampak dari mungkin tindakan kita mungkin pada saat posisi berdiri, duduk dan lain sebagainya selama di kantor, mungkin efeknya kan mungkin ada yang langsung, ada yang tidak ya dok ya, tergantung mungkin dari kondisi fisik kita, mungkin masing-masing berbeda mungkin ya. Kira-kira biasanya mungkin pengalaman dokter ini, kira-kira dampaknya terhadap faktor biologis dari masing-masing orang itu biasanya butuh berapa lama ya dok ya? Kalau faktor biologis lebih dipengaruhi oleh Kelelahan ya? satu kebugaran dan 2 adalah kelelahan. Biasanya kalau orang yang bugar kelelahannya tidak terlalu lelah, dia itu tidak akan berpengaruh. Makanya kan sebenarnya kenapa olahraga itu adalah salah satu terapi kebugaran kita supaya kita hidup panjang, itu adalah salah satunya adalah karena faktor biologis kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah istirahat. Istirahat yang cukup itu adalah merupakan pemulihan faktor biologis kita. Kenapa? Kenapa teman-teman kita yang istirahatnya tidak teratur itu akan terganggu dari semuanya. Efek yang pertama,
Yang pertama banget adalah karena memang kita kurang istirahat. Istirahat berapa sih sebenarnya butuhnya? Masing-masing individu berbeda. Saya akan sudah pulih karena saya kebiasaan dari kecil itu saya hanya tidur 5 jam misalnya. Itu akan sudah pulih dengan tidur 5 jam. Beda yang biasa kehidupan di waktu kecil 8 jam, dia akan pulih 8 jam. Tapi bukan tidak mungkin itu bisa diatur. Akan bisa diatur apabila secara pelan-pelan. Misalnya, kalau saya pengen, kalau kerjaan saya akan banyak, kurangin dulu 15 menit selama 2 minggu atau 3 minggu. Naik lagi, turun lagi jadi 7 jam tidur, turun lagi jadi 6,5 dan semuanya seperti itu. Baru dilatih. Begitu juga olahraga. Olahraga juga tidak boleh langsung tek 2 jam. Tidak bisa. Olahraga 30 menit. Menurut pakar kedokteran olahraga yang paling tepat untuk usia dewasa 40 tahun ke atas itu adalah 30 sampai 1 jam maksimal. Di atas 1 jam kelelahan udah maksimal, seperti itu. Kecuali dia olahragawan. Halo Pak Yusuf. Baik dok, makasih dok. Ya baik Pak. Kemudian berikutnya berdiri. Jika harus berdiri dalam tempo yang lama, istirahatkan satu kaki Anda secara bergantian. Letakkan satu kaki pada benda yang lebih tinggi dari kaki yang lainnya. Jadi kadang-kadang untuk mengistirahatkan otot supaya tidak terjadi strain, itu kita harus istirahatkan satu kaki ya. Tapi kadang-kadang kalau kita biasanya menggoyang-goyangkan kaki gitu kan, itu boleh-boleh juga. Kemudian duduk, pilihlah kursi yang dapat mendukung bagian punggung pada posisi yang benar dan nyaman. Mungkin contoh tadi workstation tadi, posisi punggung tadi pada saat istirahat maupun pada saat bekerja dia bersandar. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat dan mengangkut. Mengangkat pegangan harus kuat. Jangan sampai pegangan terlalu menekan yang tadi akhirnya CTD, cumulative trauma disorder. Yang tadi digambar yang di film tadi ya. Kemudian lengan berada sedekat-dekatnya dengan badan. Ya. Dan dalam posisi yang lurus, tidak bengkok, tidak apa. Kemudian punggung pun harus lurus. Gitu. Kemudian posisi kaki dibuat sedemikian rupa sehingga mampu mengimbangi momentum yang terjadi pada posisi mengangkat. Pada saat kita selalu bekerja statis, untuk supaya posisi punggung, kemudian posisi leher, dan posisi kepala dan lengan itu tidak terlalu bermasalah. Istirahatkan mereka pada saat kita mau tidur ya, misalnya dengan kaki diangkat sedikit ke atas sehingga aliran darah ke kepala menjadi lancar ya, sehingga nanti kita tidur kita juga tidak akan ada gangguan peredaran darah kita. Maksimalnya ya paling lama 5 menit, jangan lama-lama. Kemudian berat badan dimanfaatkan untuk menarik dan mendorong serta untuk gesekan dan perimbangan ya, untuk seperti itu. Jadi tidak menyeimbangkan lah istilah kata ya, menyeimbangkan badan. Kemudian mengangkat dan mengangkut, beban diusahakan menekan pada otot tungkai ya, sehingga sebanyak mungkin itu otot tulang belakang yang lemah itu dibebaskan sehingga LBP tidak terjadi gitu. Tapi kalau misalnya beban itu ditumpukan kepada otot tulang belakang kita,
yang itu automatically lemah, itu low back pain ya, cedera tulang belakang itu bisa terjadi. Selain itu juga kalau misalnya bebannya terlalu berat, kemudian momentum gerak badannya itu tidak digunakan dengan baik, bisa juga hernia, HNP, hernia nucleus pemphigus. Jadi kelainan ergonomi yang ada tadi itu bisa juga hanya karena mengangkat yang tidak sesuai, itu juga sama. Ini adalah kaidah ergonomi ya. Sekali itu bagi orang dewasa pria itu adalah 40 kg. Gitu. Jadi sedikit sebenarnya kan. Padahal misalnya Mas Bayu bilang 40 mah cemen gitu. Tapi aturan ergonominya seperti itu untuk menjaga kita kesehatan. Kecuali sudah terlatih dan terlatihnya itu tidak 1 minggu 2 minggu ya, tapi membutuhkan waktu yang lama sehingga otot-otot kita, baik otot tungkai, kemudian tulang belakang, kemudian otot perut itu sudah terlatih. Itu beda itu dengan yang pekerja yang tidak terlatih. Kemudian wanita 15 kilo, di atas 15 kilo, di bawah 15 kilo itu boleh berulang, kalau sekali-kali hanya 15 kilo. Di atas ini, di atas 40 kilo bagi pria, di atas 15 kilo bagi wanita, harus menggunakan alat atau dilaksanakan dengan berdua. Jadi solusinya seperti itu. Diangkat menggunakan alat atau berdua. Kalau terus-menerus lebih kecil. Kalau perempuan adalah 10, kalau laki-laki adalah 15 sampai 18. Ini adalah aturan. Jadi kalau misalnya mau terus-menerus tapi 40 kilo, itu perlu menggunakan alat. Ya.